Kamp tempat kerja rel. Seorang pria biasa tiba. Dia berjalan santai di sekitar kamp. Namun sebenarnya ia sedang memperhatikan dengan seksama topografi dan target utama. Setelah dengan cepat memahami situasi kamp, pria itu segera kembali ke kelompoknya. Ternyata mereka adalah sekelompok perampok kuda yang kejam. Kamp tempat kerja rel adalah mangsa yang mudah. Berdasarkan informasi mata-mata ini, para pekerja semuanya pergi ke lokasi konstruksi beberapa kilometer di depan dan sedang membangun sebuah jembatan besar. Ini membutuhkan banyak tenaga kerja yang kuat, maka kamp hanya dihuni oleh orang-orang tua dan lemah. Hanya seorang kepala keamanan kulit hitam yang tidak cukup menakutkan. Bukankah ini kesempatan emas? Pemimpin segera memimpin serangan. Saat berangkat, meminta dokter tim untuk tetap di tempat, menunggu kabar kemenangan mereka. Dengan cepat, para perampok kuda tiba di kamp. Memang sebagian besar adalah wanita dan orang tua. Hal ini membuat mereka sangat rileks. Mereka juga sopan menyapa wanita-wanita itu. Mereka mengamati sekeliling perkemahan selama seminggu. Bahkan satu pria yang layak pun tidak muncul. Hal ini semakin menguatkan tekad mereka untuk bertindak. Lagi pula, mereka tidak terburu-buru sekarang. Seorang perampok bahkan dengan santainya datang ke taverna untuk minum 2 gelas. Pada saat itu, perampok terkejut menemukan bagaimana bisa ada seorang budak hitam minum di taverna. Pada masa itu, meskipun budak hitam baru saja dibebaskan oleh Lincoln, namun masih menerima diskriminasi dari sebagian besar orang kulit putih. Orang hitam tidak pantas minum bersama orang kulit putih. Hal ini membuat perampok sangat marah. Pemimpin segera datang dan menariknya pergi. Dia mengenalinya. Orang hitam itu adalah kepala keamanan kamp ini, Tua Hitam. Rekan perampok yang dulu, Bohanan, sangat tangguh. Semua melarikan diri setelah dihajar oleh Tua Hitam. Pemimpin tidak tahu. Pada saat itu, Bohanan menyelamatkan nyawa Old Black, menunjukkan kelemahan dengan sengaja. Mereka mengira Old Black benar-benar kuat dalam pertempuran. Maka dia memerintahkan anak buahnya untuk tidak mencari masalah. Sekarang sedang dirampok. Lemari besi pemilik kamp adalah yang paling penting. Namun, Old Black sudah menyadari situasi yang tidak menguntungkan. Pada episode 50.201, dia pernah bertarung dengan kelompok bandit kuda ini. Jika bukan karena Bohanan yang masih menjadi bandit kuda saat itu, membantu secara diam-diam, mungkin dia sudah mati oleh tembakan dari kelompok ini. Oleh karena itu, dia sudah mengenali kelompok bandit kuda ini. Old Black segera menemui pemilik lokasi konstruksi untuk melaporkan situasi. Sekarang semua orang sedang bekerja di lokasi konstruksi. Kamp tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pemilik segera meminta Old Black untuk memberikan senjata kepada orang-orang yang bisa bertarung di kamp. Kemudian mencari seseorang untuk segera memanggil Bohanan kembali. Sekarang, di kamp tidak ada pria sama sekali. Ditambah dengan hanya 4 orang saudara Mi yang semuanya lemah. Dan semuanya lemah. Sekarang hanya bisa maju dengan kepala tegak. Siapa yang tahu bahwa si tua membuka gudang penyimpanan senjata? Barulah terkejut menemukan bagaimana bisa satu kotak senjata baru semuanya hilang. Masih ada beberapa senjata rusak di bawah tanah. Si tua memerintahkan pekerja untuk segera mengambilnya. Sekarang kekurangan tenaga kerja. Bawahan hitam yang terluka dalam pertarungan dengan si tua sebelumnya. Patah tulang rusuk, tidak bisa bergerak. Beristirahat. Si tua benar-benar tidak bisa menemukan orang. Minta bawahannya jika mereka mendengar suara tembakan nanti, pastikan untuk bangun. Jaga pintu keluar di barat. Penjahat berkuda mulai bertindak. Mengetahui bahwa orang lain di perkemahan juga tidak bisa mencuri uang, maka langsung masuk ke kantor bos. Meminta dia membuka satu-satunya brankas di perkemahan. Namun bos bersumpah tidak akan membukanya. Brankas terkunci. Thomas menghormati minuman, tidak minum akan dihukum minum. Pemimpin menembak bos dengan satu tembakan, lalu meraih kekasih bos, Lily. Jika tidak membuka brankas, keduanya akan mati di sini. Old Black dan pekerja mendengar suara tembakan. Saat mereka bersiap-siap untuk pergi memeriksanya, penjahat kuda telah menduduki posisi tinggi. Sebuah tembakan membunuh pekerja ini. Bohanan menerima berita dan segera kembali dengan cepat. Begitu tiba di luar perkemahan, mereka mendengar suara tembakan. Mereka segera mengeluarkan senjata dan bersiap pergi ke medan perang. Bar juga dikuasai oleh penjahat kuda. Mereka akan mundur setelah pemimpin mereka berhasil. Akhirnya Bohanan kembali ke perkemahan. Penjahat kuda semua terkejut. Bohanan dikhianati oleh penjahat kuda. Bukankah dia sudah ditembak mati oleh polisi? Bagaimana dia bisa hidup dan muncul di sini? Lily terkejut, takut, dan marah. Namun penjahat kuda mengancam bos dengan senjata. Lily terpaksa membuka brankas. Saya melihat komentar. Banyak saudara sangat menyukai penampilan dan wajah Lily. Lao Hei masih bertempur dengan penjahat kuda di posisi tinggi. Namun pengalaman bertarungnya kurang. Pada awalnya, dia tidak bisa mengalahkan penjahat kuda sama sekali. Bohanan mengandalkan keakrabannya dengan Medan. Mulai mencari peluang untuk melawan dengan cepat. Lao Hei ditekan oleh penjahat kuda dari tempat tinggi. Pada awalnya, dia sama sekali tidak berani muncul.
Bohanan menemukan tempat perlindungan untuk melawan. Mulai bersiap-siap dengan tenang untuk melancarkan serangan balik. Penjahat kuda merampok brankas sampai kosong. Saat mereka bersiap-siap untuk membuka pintu dan pergi, mereka diserang secara tiba-tiba oleh Bohanan. Sialan, itu Bohanan. Para pemimpin terkejut. Bagaimana Bohanan bisa hidup kembali? Lao Hei sangat malu. Ditekan mati-matian oleh penjahat kuda dari atas. Bohanan menemukan kesulitan Old Black. Segera menyelinap diam-diam ke dekat Old Black dan penjahat kuda. Beri makan Daniel. Saat itulah Lao Hei kembali tenang. Bohanan menyelamatkan dirinya lagi. Sekarang keduanya bertemu. Old Black menjelaskan situasinya secara singkat. Sekarang di depan tavern dan akademi seni bela diri masing-masing ada seorang perampok kuda. Sisanya ada di kantor bos. Melihat perkemahan diserang oleh penjahat kuda, Swedish Troublemaker yang selalu ingin menciptakan masalah sangat senang. Dia segera menemukan pastor yang sudah terpengaruh. Sekarang adalah kesempatan emas. Mengapa tidak memanfaatkan kekacauan untuk menyelesaikan rencana besar mereka? Bohanan masih bertarung sengit dengan pemimpin penjahat kuda. Saat krusial, pistol macet. Pemimpin hanya bisa segera kembali ke kantor untuk memperbaiki pistolnya. Bohanan dan Old Black juga dihalangi oleh perampok kuda di taverna. Tidak mudah untuk maju. Salah satu perampok kuda sudah membawa pergi uang. Saat ini, Old Black yang patah tulang berjuang untuk menjaga pintu keluar. Satu tembakan menjatuhkan perampok kuda yang tak terduga ke tanah. Bawahannya juga tidak tahan dengan nyeri tulang rusuk. Setelah menembak, dia langsung roboh ke tanah. Old Black akhirnya mendapat kesempatan menembak mati perampok kuda di taverna. Melihat uang kertas berserakan di lantai, teknisi akademi tidak tahan untuk mengambilnya. Tidak. Pergi dan kembali. Sial. Manusia mati karena uang. Burung mati karena makanan. Perampok kuda di depan pintu akademi menembak mati teknisi. Namun tembakan ini juga mengungkap kelemahan perampok kuda. Saudara besar dan kecil Mi yang selama ini menghindar akhirnya muncul. Menembak mati perampok kuda. Sekarang hanya tersisa pemimpin perampok kuda. Semua penjahat kuda lainnya telah dilumpuhkan. Lily tiba-tiba menjadi berani. Ketika pemimpin masih memperbaiki senjata, tiba-tiba menembak kakinya. Bobo-chan tahu kesempatan telah tiba. Maju dengan tenang dan mantap. Sekali tembak langsung jatuh. Dia yang pernah mengkhianati temannya sendiri. Pemimpin mulai merayu dengan putus asa. Tapi Bobo Hanan sama sekali tidak berniat memaafkannya. Saat itu Lily keluar dari kantor. Bob Hanan baru saja mengetahui bahwa bosnya terluka. Dia pernah bergabung dengan geng penjahat kuda. Hubungannya paling dekat dengan dokter di dalam. Bobo Hanan langsung memberi kesempatan hidup pada pemimpin. Menanyakan di mana dokter berada sekarang. Tidak ada dokter yang bisa merawat luka tembak di lokasi konstruksi. Lily hanya bisa memberikan pertolongan pertama dengan cara sederhana. Seperti Lily, cantik dan cerdas. Kamu juga bisa berhasil berpasangan di sana. Lao Hei mengurung pemimpin ke dalam penjara. Menunggu Bohanan kembali untuk menangani. Bohanan tidak berani menyia-nyiakan satu detik pun. Langsung menunggang kuda dan berlari mencari dokter. Dokter terkejut melihatnya. Bukankah Bohanan sudah ditembak mati? Dia bahkan pergi sendiri untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir. Bohanan memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Semua perampok kuda mati kecuali pemimpinnya. Saat ini bos mengalami luka parah. Dokter perlu membawa kotak obat dan pergi menyembuhkan. Para perampok kuda disusun rapi bersama. Jurnalis yang ikut dalam rombongan di lokasi konstruksi mengambil foto untuk siap dipublikasikan. Lao Hei diam-diam menatap adegan ini. Tukang teknisi ini mati tanpa disayangkan. Di saat yang genting, masih harus mengambil uang di tanah. Bohanan kembali dengan cepat bersama dokter. Langsung melakukan pertolongan pertama pada bos. Namun kondisi medis terbatas. Dokter hanya bisa sementara mengeluarkan peluru. Mengendalikan memburuknya luka pada bos. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit besar untuk diobati, mungkin luka akan terinfeksi. Nyawa akan melayang. Bohanan dan Old West menghadap rekan kerja mereka. Membawa pemimpin perampok kuda ke Gunung Luanhun. Kecelakaan sering terjadi di lokasi konstruksi. Seseorang meninggal. Beberapa liang kubur telah digali di sini. Maka atas isyarat Bohanan, Old West menembak mati pemimpin perampok kuda. Saat ini Swedia dan pendeta telah diam-diam meninggalkan perkemahan. Awalnya senjata yang tidak ditemukan Old West di gudang senjata sudah diam-diam dibawa keluar oleh Swedia. Dia akan menggunakan senjata ini untuk melakukan sesuatu besar. Para perampok kuda dibasmi. Ini membuat lokasi konstruksi merayakan. Saudara besar dan kecil Mi merasa bangga.
Akhirnya, kedua orang itu bahkan membunuh seorang perampok kuda. Saat itu Old West masuk. Namun yang menyambutnya adalah tatapan sinis dari orang-orang. Old West baru saja belajar menggunakan senjata dari Bohannon. Saya benar-benar kurang pengalaman. Saat itu, perampok kuda yang mendominasi setiap sudut. Kalau bukan karena Bohannon, Elam sudah mati. Adegan ini dilihat oleh rekan kerja. Dengan tatapan merendahkan, mereka berkata, "Kamu pikir kamu kapten keamanan yang bagaimana? Seorang perampok kuda bisa membuatmu ketakutan sampai pipis di celana." Mereka ingin Elam keluar dari bar. Elam tidak pantas merayakan saat ini. Mari kita angkat gelas untuk Bohannon. Tapi dia juga adalah kawan kita. Ferguson, sepertinya Anda tidak bisa minum di sini hari ini. Elam tahu dia tidak disukai orang kulit putih. Dia hanya bisa pergi diam-diam dari bar. Dia hanya bisa pergi ke tempat berkumpul mantan saudara-saudara kulit hitamnya. Namun, orang kulit hitam juga tidak menyambut Elam. Elam sadar dia bersalah. Membawa 2 botol anggur untuk meredakan ketegangan. Akhirnya, kita dulu adalah saudara yang berjuang bersama. Elam memang dulu berjuang untuk saudara-saudara kulit hitam. Telah melakukan banyak hal. Bawahan-bawahan lama perlahan-lahan mulai menerima si tua. Namun kata-katanya sangat kasar. "Jika bos mati, kau pikir kau masih bisa tinggal di sini berapa lama lagi? Kau hanyalah seorang hitam yang tidak bisa berbaur dengan orang kulit putih." Orang Swedia dan pendeta mengendarai kereta kuda, berangsur-angsur sampai di wilayah Indian yang menganggap orang kulit putih sebagai musuh. Ini adalah wilayah suku Santi. Mereka segera terkepung oleh penduduk asli. Namun orang Swedia dengan cepat menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mereka membawa sejumlah senjata baru untuk suku Sioux, dan menyerahkan senjata-senjata itu kepada suku Sioux satu persatu. Tindakan ini mendapatkan penghormatan dari suku Sioux. Swedia dan pendeta sedang melaksanakan rencana merusak lokasi konstruksi langkah demi langkah. Bos diantar ke kereta menuju Chicago. Dokter dan Eva menemaninya merawatnya. Berusaha secepatnya membawa bos ke rumah sakit besar yang layak, menyelamatkan nyawanya dari tangan maut.